Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sujud sahwi. Peta materi sujud sahwi. 1. Pengertian sujud sahwi. 2. Hukum dan dalil sujud sahwi. 3. Sebab-sebab sujud sahwi. 4. Tata cara sujud sahwi. Dan 5. Hikmah sujud sahwi. Anak-anak, silahkan disimak gambar berikut. Di situ ada gambar seorang yang sedang melaksanakan sujud. Pernyataannya, pertama, pernahkah kamu melaksanakan sujud sahwi? Yang kedua, kapan kamu dapat melaksanakan sujud sahwi? Yang ketiga, tahukah kamu tata cara sujud sahwi? Kita masuk pada materi yang pertama. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Kemudian, kapan waktu pelaksanaan sujud sahwi? Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Anak-anak hebat, hukum sujud sahwi adalah sunnah. Hal itu sesuai dengan salah satu dari dalil sujud sahwi. Artinya, apabila adzan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar adzan tersebut. Apabila adzan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak hebat, selanjutnya tentang sebab-sebab sujud sahwi. Ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada duhur misalnya, maka disunahkan sujud sahwi. Sebab yang keempat, memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya. Misalnya membaca Fatihah ketika ruku. Dan sebab yang kelima, jika seseorang ragu jumlah rakaat, apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah yang lebih sedikit, lalu menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Anak-anak hebat, tata cara sujud sahwi ada 2.
1. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam apabila A. Lupa mengerjakan sunnah abad dan teringat sebelum salam. B. Ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan dan musolli tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam apabila A. Terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. B. Terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Dan C. Ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Anak-anak hebat, di dalam sujud sahwi mengandung beberapa hikmah. Yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. 2. Menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. 4. Menyadarkan bahwa manusia adalah makhluk yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak materi yang saya sampaikan pada hari ini. Namun sebelum saya akhiri, ada tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh anak-anak semuanya. Yang pertama, tulislah bacaan sujud sahwi lengkap dengan artinya. 2. Bacaan apa yang dibaca ketika duduk antara dua sujud sahwi. 3. Suatu ketika, Hasan melaksanakan sholat maghrib berjamaah bersama teman-temannya. Setelah salam, teman di sampingnya mengingatkan bahwa Hasan kurang 1 rakaat lagi karena dia ketinggalan. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Hasan? Dan apakah ia harus menambah 1 rakaat lagi atau cukup dengan sujud sahwi? Yang terakhir, jelaskan tata cara sujud sahwi. Demikian anak-anak materi yang saya sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.